Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 27 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ya Kristus, Kau tak akan terganti. Dari Ibrani 7 ayat 17 sampai 28. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang senantiasa merawat kami dan mengasuh kami, menuntun kami dalam menghadapi segala tantangan yang kami harus lalui. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Engkau mengajak kami, mengundang kami, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 17-28. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat memiliki hikmat sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami itu. Di tengah segala kekurangan dan kelemahan kami ini, kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus akan menolong kami menjumpai apa yang menjadi rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 7 ayat 17 sampai 28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Demikianlah firman Tuhan tertulis. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ya Kristus, Kau tak akan terganti. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, sekalipun kita tidak tahu pasti siapa penulis surat Ibrani, surat ini ditulis oleh seseorang yang sangat dekat dengan para rasul atau ke-12 murid Tuhan Yesus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan berat. Dan saking beratnya, orang-orang Kristen Yahudi ini sampai-sampai memutuskan ingin menyangkali iman mereka, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka memilih untuk kembali ke cara hidup keberagamaan mereka yang lama untuk menghindari penganiayaan dan penindasan yang terjadi dan diterima serta dialami oleh mereka pada saat itu. Sang penulis surat Ibrani menuliskan surat ini agar orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu tetap setia kepada Tuhan Yesus dan tetap memelihara iman mereka sekalipun mereka mengalami penganiayaan yang berat. Untuk meyakinkan para pembacanya itu, cara yang digunakan oleh sang penulis surat Ibrani ini terbilang cukup unik karena ia menunjukkan keunggulan-keunggulan Tuhan Yesus Kristus yang dibandingkan dengan tokoh-tokoh Yahudi dan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di dalam sejarah Israel. Yang pertama, sang penulis membandingkan Tuhan Yesus Kristus dengan malaikat di kitab Taurat. Yang kedua, sang penulis membandingkan Tuhan Yesus dengan Musa dan tanah perjanjian. Yang ketiga, sang penulis membandingkan Tuhan Yesus dengan para imam dan Melkisedek. Yang keempat, sang penulis membandingkan Tuhan Yesus dengan korban sembelihan dalam perjanjian.
Melalui perbandingan-perbandingan ini, sang penulis ingin meyakinkan para pembacanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu lebih tinggi dan lebih unggul dari siapapun dan apapun. Dan dengan demikian, Tuhan Yesus tetap layak untuk tetap dipercaya oleh para pembaca surat ini. Dalam hal ini adalah mereka yang adalah orang-orang Kristen Yahudi. Dalam bacaan kita hari ini, yaitu di dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 17 sampai 28, kita menjumpai bagaimana sang penulis membandingkan Tuhan Yesus dengan imam Israel yang berasal dari garis keturunan Harun. Tugas imam-imam Israel sebenarnya adalah mewakili bangsa Israel di hadapan Allah dengan membawa korban sembelihan sebagai penebus dosa Israel. Di dalam suratnya, sang penulis mengatakan bahwa sesungguhnya para imam pun adalah orang-orang yang biasa mengalami kecacatan moral. Sehingga mereka pun harus memberikan korban sembelihan untuk dosa mereka sendiri dan dosa bangsanya. Bagi sang penulis, orang Israel membutuhkan seorang imam yang melampaui itu, yaitu imam-imam Israel. Dan imam yang melampaui itu semua adalah imam yang tidak berdosa dan bernoda, sehingga ia hanya benar-benar berfokus pada penebusan umat Allah saja dan tidak memikirkan dosa-dosanya sendiri. Menurut sang penulis, Yesus Kristus adalah imam yang melebihi imam-imam Israel yang bisa berdosa. Sang penulis berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Saudara terkasih, sang penulis menyadari betul bahwa seorang imam di dalam tradisi Israel Keyahudian haruslah mereka yang berasal dari garis keturunan Harun. Tuhan Yesus Kristus tidak berasal dari garis keturunan Harun. Bagi sang penulis, Tuhan Yesus bukanlah imam yang berasal dari garis keturunan Harun. Tuhan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah seorang raja dan imam besar Israel yang pernah ada di masa lalu. Ia muncul dalam kisah tentang Abraham di Kejadian pasal 14. Mengenai Yesus dan Melkisedek, kita bisa lihat kaitannya di dalam Mazmur 110. Mazmur ini berkata bahwa Raja Mesianik yang berasal dari garis keturunan Daud akan menjadi imam bagi bangsa Israel menurut peraturan Melkisedek. Sang penulis menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah raja dan imam terakhir. Ia tidak seperti imam-imam Israel yang dapat berbuat dosa. Ia tidak bercacat secara moral. Ia ada untuk selama-lamanya bagi umatnya. Ia tidak tergantikan sebagai imam. Ia lebih unggul dari semua perantara yang pernah ada di antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bagi penulis surat Ibrani, ia menolak pendamaian dengan Allah juga. Saudara terkasih, melalui surat Ibrani ini kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus sebagai perantara satu-satunya dan yang paling unggul dari siapapun dan apapun di antara Allah dan dunia. Perannya sebagai imam yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban sembelihan untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa tidak dapat digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, semua usaha penebusan yang kita lakukan sendiri sesungguhnya adalah kesia-siaan belaka dan tidak membersihkan dosa-dosa kita.
Dengan kata lain, sang penulis hendak mengatakan sebuah gagasan serupa yang kita jumpai juga di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar terakhir tidak akan pernah tergantikan di dalam kehidupan kita. Ia tetap adalah satu-satunya penebus kita dari kuasa dosa. Saudara terkasih, terkait dengan tema kita pada hari ini, bagaimanakah kehidupan keimanan kita sekarang ini? Apakah kita pernah merasakan keraguan iman seperti yang pernah dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi di dalam surat Ibrani ini? Atau sebaliknya, apakah justru iman kita tidak tergoyahkan dan semakin kuat sekalipun kita mengalami penganiayaan berat atau menghadapi persoalan-persoalan yang berat? Saudara terkasih, di masa sekarang ini kita cukup banyak menjumpai orang-orang yang kecewa dengan perilaku hidup orang-orang beragama. Mereka seringkali melihat orang-orang beragama malah berperilaku seperti serigala bagi sesamanya. Mereka menerkam, menghancurkan, melukai, dan membinasakan sesamanya. Bahkan tidak jarang ruang-ruang peribadahan menjadi tempat pembinasaan dari orang-orang yang mengaku beragama ini. Dalam pengertian mereka tanpa malu dan ragu untuk melukai, menghancurkan sesama mereka di tempat-tempat peribadahan. Mereka yang kecewa pada pemeluk beragama, orang-orang beragama ini, mereka mengatakan orang-orang beragama ini harusnya mengayomi mereka yang hidupnya menyimpang, bukannya malah menghakimi, menyalahkan, dan menjelek-jelekan mereka. Bukan hanya itu, mereka ini kecewa karena seringkali melihat orang-orang beragama bukannya menjadi pemersatu bangsa, malah menjadi provokator dan pemecah belah bangsa. Bagi mereka, hidup beragama malah membawa dunia pada kehancuran. Tidak jarang juga para tokoh-tokoh agama yang mengetahui ajaran agama dengan benar, dengan baik, mereka memanipulasi ajaran-ajaran yang benar ini demi kepentingan duniawinya, sehingga para pendengarnya dan para pengikutnya menjadi orang-orang yang justru melakukan perbuatan-perbuatan destruktif. Mereka justru menjadi serigala bagi sesama mereka, bukannya menjadi sahabat bagi sesama mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang kecewa dengan perilaku hidup orang-orang yang beragama ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, karena mereka merasa bahwa hidup beragama tidak lagi relevan di dunia ini. Bagi mereka, dunia ini akan damai jika kita tidak beragama. Lantas benarkah pemikiran ini? Pandangan ini jelas tidak benar. Pandangan ini bisa kita pahami bahwa ada rasa kecewa dari perilaku hidup orang-orang yang beragama. Tetapi kita tidak menganggap bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang salah. Kita tidak menilai agama itu benar atau salah. Kita memandang bagaimana orang beragama. Agama sesungguhnya mengajarkan kebaikan dan menuntun seseorang hidup dalam kedamaian. Itu sejalan dengan istilah agama itu sendiri yang diambil dari bahasa Sanskerta. A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama secara harafiah adalah tidak kacau. Jikalau seseorang hidup beragama yang benar, maka hidupnya tidak akan membawa keonaran. Dia akan hidup membawa kedamaian. Itulah yang seharusnya dihidupi oleh semua orang beragama. Hidup tidak kacau, hidup tidak membawa keonaran.
tetapi hidup membawa kedamaian, kehangatan, kebersamaan. Tentu kita yakin dan beriman bahwa ketika kita menganut sebuah agama, kita memandang agama itu sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana orang-orang Kristen, kita percaya bahwa melalui iman kita sebagai orang Kristen, kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebagai orang Kristen, semakin kita beriman kepada Tuhan, seharusnya kita semakin mencerminkan pengajaran Kristus. Kita semakin mengasihi, kita bisa hidup mengampuni sesama kita. Kita bisa melihat dunia ini seperti Kristus melihat dunia ini. Kita bisa merasakan dunia ini seperti Kristus merasakannya. Kita bisa mendengarkan dunia ini sama seperti Kristus mendengarkan dunia ini. Menjadi orang-orang yang memandang Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia, Tuhan di dalam kehidupan kita akan menolong kita harusnya menciptakan kehidupan yang damai, bukan menciptakan kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan destruktif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kualitas keimanan kita sekarang ini? Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kita tidak terpengaruh oleh perilaku hidup orang-orang beragama yang menyimpang dalam memahami agama mereka sendiri. Apakah kita sekarang ini justru tetap setia kepada Tuhan, ya, dalam segala situasi dan segala tantangan yang kita hadapi? Atau justru sebaliknya, sekarang ini justru kita kecewa kepada Tuhan, kepada agama, dan kita meninggalkan Tuhan. Dan tentu sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menerima baptisan, telah menerima perjamuan kudus, sudah semestinya lah kita menjaga hati dan pikiran kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Tantangan selalu ada. Orang-orang yang mendatangkan kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang destruktif akan selalu ada. Tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita beriman bahwa sesungguhnya Tuhan juga mengambil bagian dalam menata kehidupan ini bersama-sama dengan kita, sehingga nantinya akan tercipta kehidupan yang penuh damai sejahtera. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa rancangan Tuhan akan dunia ini adalah rancangan damai sejahtera. Peliharalah iman kita kepada Tuhan senantiasa, apapun yang terjadi. Selamat memelihara iman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Juga kami bersyukur untuk pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, di mana kami sekali lagi diingatkan oleh Tuhan untuk memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang berat dan sulit, kami tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kami agar kami dapat melakukan yang benar dan mendatangkan kedamaian di tempat di mana kami berada. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja kami, GKI Taman Cibunut, Bandung. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah anggota jemaat dan para simpatisan, agar kami berakar, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi sesama kami. Dan biarlah di mana kami berada, kami dapat menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah istri kami, berkatilah suami kami, anak-anak kami, mertua kami, oma, opa, saudara-saudara kami, supaya kami dapat hidup dalam kerukunan dan kehangatan.
Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa untuk kecukupan hidup keluarga kami setiap harinya. Kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, karena Tuhan akan menopang kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berhadapan dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan datang memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka bisa melihat karya besar Tuhan dan senantiasa beriman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar mereka menjunjung tinggi hukum dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami masih berada di tengah pandemi ini. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat bijaksana menjalani hidup kami di tengah pandemi ini. Biarkanlah kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan juga menjaga kesehatan serta keselamatan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan kami dan aktivitas kami. Kami percaya Engkau akan menyertai kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.